Di video kali ini saya akan coba membahas buat Photoshop pemula atau yang basic ya, yaitu tentang lembar kerja atau worksheet-nya di Adobe Photoshop ya. Dan di sini saya memakai Adobe Photoshop 2020. Jadi teman-teman yang mempunyai versi lain CS atau CC itu sedikit berbeda ya, tapi nggak apa-apa, tapi sama aja ya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan detail buat Photoshop pemula atau yang masih baru belajar. Ini sangat penting sebelum teman-teman melangkah lebih jauh untuk belajar tutorial Photoshop yang lainnya ya. Oke, di sini di Adobe Photoshop yang 2020 saya pegang kali ini ya, atau saya buka ini. Di sini kalau kita klik file, klik new, ini untuk membuat worksheet atau lembar kerja baru ya. Atau kalau dengan shortcut Ctrl N ya, dan muncul seperti ini. Ini layout untuk lembar kerja barunya Adobe Photoshop 2020. Dan di sini teman-teman gak usah bingung yang buat versi CC atau CS ya. Dan di sini teman-teman bisa akan saya terangkan menu-menunya. Jadi nggak asal teman-teman harus langsung belajar desain Adobe Photoshop, tapi kalau mendapatkan project banner, spanduk, poster ataupun backdrop itu nggak sesuai ukuran ya, pasti akan pasti akan berantakan ya. Apalagi harus dicetak ya. Jadi di sini teman-teman misalkan saya terangkan dulu sebelum menjelaskan untuk tentang banner atau yang lain-lainnya ya. Jadi di sini Adobe Photoshop 2020 tampilannya seperti ini. Jadi di sini udah ada custom yang udah saya sering di sisi kiri ini yang udah sering saya buat project ya. Dia akan recent item ya. Jadi di sini saya sering membuat ukuran yang di kiri. Dan di preset detail yang kanan ini, yang paling atas ini untitled itu kita bisa rubah namanya. Boleh dirubah, boleh enggak. Misalkan ukuran A4, saya punya project poster ukuran A4, tulis saja A4 buat iseng ya. Dan di sini A4 itu kalau teman-teman misalkan tidak mengetahui ukuran aslinya, lebar dan tingginya, teman-teman bisa pilih di atas, yaitu di sini udah ada keterangannya, film atau video, di sini udah ada semuanya, ataupun versi mobile untuk HP semuanya ada di sini ya. Dan versi web juga ada di sini, ada art and illustration itu juga ada. Dan di sini kalau emang A4 berarti kita ke print ya. Di menu print ini semuanya udah ada ukuran kertas letter legal, ukurannya ini per inch ya. Jadi A4 ini udah ada, tinggal diklik aja A4. Kalau emang misalkan ingin dirubah atau ingin mengetahui apakah benar ini A4, teman-teman bisa klik image ke image size ya. Dan di sini teman-teman bisa cek ukuran A4 itu lebarnya 21, tingginya 29,7 dan resolusi default di Photoshop emang 300, tapi teman-teman boleh merubah antara 60 sampai 300 ya, terserah teman-teman ya. Semakin besar resolusi kalau kita udah memakai ukuran asli, itu semakin besar nanti file save as-nya untuk PSD ataupun JPEG-nya ya. Ini untuk ukuran A4. Bagaimana kalau teman-teman misalkan mempunyai project untuk banner misalkan. Oke, saya tulis dulu ini ya di sini ya. Di sini misalkan A4. Oke, saya besarkan di sini. Oke, ini A4 ya. Oke, bagaimana kalau teman-teman mempunyai project banner atau backdrop, misalkan mempunyai project banner atau roll up banner. Banner kan banyak ya. Ada roll up banner, X banner, Y banner, hanging banner. Itu semuanya biasanya berbeda-beda ukuran. Misalkan teman-teman mempunyai banner ukuran 3 meter kali 1 meter ya, teman-teman bisa ke file, kita klik new. Yang pertama sebelum mengerjakan desain, teman-teman pasti harus benar untuk ukuran layout canvas atau lembar kerjanya. Jadi di sini teman-teman bisa pilih nyamannya pakai apa, misalkan pakai cm ya udah pakai cm saja. Di sini boleh pixel, boleh inch, boleh yang lain-lain ya. Misalkan ukuran 300 kali 100 cm kan, kita klik senti di sini. Misalkan saya tulisin banner ya untuk projectnya. Dan di sini kalau sudah memakai ukuran asli, kita tulis 300 dan di sini saya tulis 100 atau 1 meter. Teman-teman saya sarankan nggak usah besar-besar resolusinya, cukup 70 atau 72 pixel per inch aja ya. Seperti ini ya. Dan di sini ada color modenya, teman-teman jangan sampai lupa, ini juga berbeda ya. Kalau nanti teman-teman salah ke grayscale, nanti semua warnanya akan tidak ada berwarna.
Itu kesalahan, biasanya kelupaan ya, kebingungan, loh kok saya udah warnain merah tapi tetap tetap abu-abu ya, itu kelupaan modenya grayscale ya. Jadi bisa memakai RGB atau CMYK. Biasanya percetakan umumnya CMYK, tapi kalau di Photoshop bolehlah RGB ya. Di sini nggak usah dirubah, ada mode 8 bit 1632, dan di sini konten backgroundnya itu kalau white berarti teman-teman nanti layoutnya akan berwarna putih ya, kalau black berwarna hitam. Kalau di background color terserah boleh pakai apa, kalau transparent itu nantinya akan PNG ya. Dan di selanjutnya di advanced option ini ada juga color profilnya. Teman-teman kalau bingung nggak usah dipakai juga teman-teman ya, tetap yang default saja. Di sini ukurannya square pixel, cukup itu aja. Dan kalau sudah teman-teman ya 3 meter kali 100 meter kali 100 cm ya, berarti di sini kita klik OK. Inilah lembar kerja untuk banner kita ya, 3 kali 1 meter. Bagaimana ngeceknya? Kita balik lagi ke yang tadi, image, kita ke image size di sini. Apakah benar? Oh, udah benar ya, 300 kali 100, resolusinya 72 pixel per inch ya. Dan kalau sudah, teman-teman bisa mengerjakan dengan editan desain ya. Oke, ini untuk lembar kerja ya. Jadi lembar kerja itu sangat penting di sini. Jadi kalau emang teman-teman misalkan yang untuk pemula atau newbie itu lembar kerjanya disepelekan, ya mungkin pertama untuk ngebuat kayak sosmed itu juga seenggaknya ada ukurannya ya. Contohnya misalkan Instagram, kalau emang ingin di feednya itu bisa 4:5 atau 1:1, itu juga ada ukurannya. Nggak usah bingung 4:5 itu kayak gimana sih. 4:5 itu ya lebarnya 4, tingginya 5. Jadi berapapun ukurannya, misalkan saya memakai pixel ya. Oke, saya tulis pertama di sini 4:5 pixel. Di sini saya tulis 300. Ya udah, ini juga boleh, teman-teman ya. Tapi terlalu kecil. Kalau emang kita klik OK, jadinya seperti ini. Kalau emang ingin teman-teman ingin menjadikan untuk menambahkan ukuran, teman-teman bisa rubah di image size. Teman-teman rubah. Yang penting ini udah ukuran 4:5. Mungkin boleh ditambahin jadi, yang penting di sini diklik ya, ada rantainya ya. Jadi dia proporsional. Misalkan ingin buat 1000, berarti yang di bawah 1250. Ini sama saja 4:5 ya, teman-teman ya. Jadi seperti itulah. Saya buat 100. Oke, ini juga Instagram ukuran feednya. Jadi ukuran feednya Instagram bisa 1:1, 4:5. Jadi semua itu nggak usah bingung. Jadi di sini teman-teman udah ada keterangannya masing-masing ya. Saya kasih contoh seperti ini ya. Dan yang misalkan teman-teman ingin mengimport gambar di file open ini, teman-teman, ini misalkan saya mempunyai downloadan spanduk, atau di sini X banner misalkan teman-teman, atau di sini roll up banner ataupun poster ya. Poster bisa ukuran A4, A3 ya, A2 teman-teman. Jadi ukuran ini penting ya. Saya pun sampai sekarang hafal ukuran A3 itu berapa kali berapa, A2, A4. Teman-teman kalau udah dibiasain seperti ini, itu nanti akan enak ya. Jadi nggak harus belajar desainnya, efek-efeknya, atau yang lainnya. Untuk lembar kerja sendiri ini sangat penting buat pemula, kita jadikan di dasar utama untuk belajar Photoshop. Jadi nggak bingung. Jadi kalau teman-teman misalkan udah sedikit profesional atau expert gitu, misalkan oke, kamu saya kasih kerjaan backdrop 8 kali 4 misalkan, 8 meter kali 4 meter, ya udah teman-teman nggak usah bingung, langsung aja kita ke file, kita ke new di sini, langsung aja di custom. Misalkan di sini tulis backdrop, nggak ditulis juga nggak apa-apa sih. Terus dirubah, berarti kan tadi 8 kali 4, ya ganti aja cm, nggak usah bingung ya. Boleh milimeter, berarti cm. Kalau 8 meter, kalau dirubah ke cm jadi 800. Dan di sini 400, 400 ya. Oke. Dan di sini kalau bisa saya saranin nggak usah besar-besar, nggak usah 300. Yang penting materinya udah high res semua ya. Jadi di sini cukup 70 atau 72 pixel per inch. Dan kalau sudah klik OK. Dan ini ukuran 8 kali 4, teman-teman bisa langsung berkreasi, mendesain lalu dicetak. Saya jamin ukuran cetaknya pas sesuai 8 kali 4 ya. Dan untuk penyimpanan di sini di file di open, kalau open ini bisa semua format, nggak harus JPEG. Ini kan semua JPEG ya. Di sini teman-teman bisa di all format. Ini kalau di open itu Photoshop menerima banyak format ya, bisa IPS, bisa AI, bisa generic IPS, bisa format GIF, bisa IFF dan yang lain-lain ya. Kalau teman-teman punya file dari AI, bisa juga diimport di sini untuk dijadikan
Jadi jadikan materi di Adobe Photoshop. Mungkin cukup sekian ini aja sih tentang lembar kerja. Jadi teman-teman dibiasain atau diawalin, dan ini wajib dibuat Photoshop pemula untuk belajar tentang membuat dan menggunakan lembar kerja yang benar. Semoga bermanfaat.